Selamat datang saja untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pagi hari ini pendengar, kita sudah berada di sesi wawancara. Kami akan update dua informasi pagi hari ini untuk Anda, edisi Kamis 12 Oktober 2023, di mana para investor asing berniat kembangkan biodiesel di NTT bersama Ketua Kadin NTT Bobi Lianto, dan juga kita akan update informasi lagi nih. Ini informasi gembira begitu ya untuk kita masyarakat Flores dan juga masyarakat NTT, di mana Sanggar Welarana bawa misi kebudayaan di Panama. Seperti apa cerita sukses mereka pendengar RRI? Kita akan update informasinya pagi hari ini. Dan saat ini pendengar RRI, Kadin NTT bersama begitu ya, Kompartemen Luar Negeri Adi Suhartono ya, ini sudah melihat langsung begitu ya industri biodiesel yang dihasilkan dari bahan baku sampah, yaitu sampah plastik ya, dengan segala macam jenisnya pendengar RRI ya. Kita akan update informasi bagaimana ceritanya Pak Kadin akhirnya sampai ke Taiwan dan agenda apa di sana di Taiwan pendengar RRI. Kita akan update-nya bersama Ketua Kadin NTT Bobi Lianto. Pak Bobi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sehat. Pagi Pak Leli dan juga semua para pemirsa RRI Pro 1ND dimanapun berada. Salam sehat, salam sehat selalu. Pak Bobi, ini saat ini masih di Taiwan atau sudah kembali? Saya sudah sampai di Kupang, baru balik kemarin ya dari Taiwan. Kami masih singgah ke Hong Kong dan baru tiba di Kupang kemarin. Puji Tuhan. Oke, Pak Bobi, ini bagaimana ceritanya begitu ya? Akhirnya Pak Kadin sampai ke Taiwan. Oh ya, puji Tuhan kemarin kami ke Taiwan, yaitu ke tepatnya kotanya Kaohsiung ya. Jadi kami sebelumnya itu informasi tentang teknologi yang baru, karena ini memang termaksud energi terbarukan dengan teknologi yang baru, di mana sampah plastik itu bisa menjadi biodiesel. Dan setelah itu saya berkoordinasi, saya dengan ditemani Pak Adi Suhartono, Kompartemen Luar Negeri, kami langsung berangkat ke Taiwan. Padahal di sana pas ada badai typhoon di Taiwan dan di Hong Kong. Puji Tuhan. Ya, jadi begitu kami dapat info ini, kemudian kami komunikasi dengan jalur networking kami, kemudian kami tiba di Kaohsiung dan saya melihat langsung teknologi yang ada, karena ini teknologi sangat baru, masih teknologi dari Jepang sebenarnya, yang dikembangkan di Jepang dan di Taiwan. Dan itu mesin pertama yang kami lihat, yang sudah beroperasi. Jadi saya lihat dengan secara langsung bagaimana dari sampah plastik, Mbak Leli, itu sampah plastik segala jenis. Jadi kita tahu sekarang ini kan banyak pemulung, tetapi mereka memilih sampah plastik, tapi kemudian harus dipisahkan kan, umpamanya gelas, botol ataupun tutup botol. Ya, ada juga sampah medis dan lain-lain. Nah, di alat ini mereka tidak perlu dipilah, alias semua sampah plastik itu diambil. Mau dari kantong plastik, mau semua yang berbau plastik itu semua bisa diambil, dan semua itu bisa masuk ke mesin itu. Ya, setelah mereka dicacah, kemudian masuk di proses mesin itu, kemudian ada proses reaktornya, dia pembakaran, di mana sebenarnya plastik-plastik itu semua kan berasalnya dari petroleum ya, semua kembali dari dari minyak sebenarnya, sehingga begitu mereka dibakar dengan proses kimia mereka, kemudian menghasilkan, dia langsung keluar cairannya biodiesel, jadi ditampung di tangki. Ya, ditangkap uapnya, kemudian keluarnya biodiesel, dan luar biasa, dari 1 kilo plastik kira-kira itu menghasilkan 0,8 liter biodiesel. Dan itu saya sudah lihat hasil sendiri, di mana dieselnya itu kualitasnya memang adalah kualitas standar Eropa ya. Jadi kalau di
Indonesia kita kenal ada solar subsidi, ada biodiesel solar subsidi, kemudian ada Dexlite, kemudian ada juga Pertamina Dex ya, atau solar industry yang kelasnya paling mahal ya. Tetapi ini bukan setara solar biasa, tetapi dia setara kira-kira di Pertamina Dex atau di Dexlite, karena di solar itu ada namanya setan. Tulisnya cetane ya. Cetane itu kalau solar subsidi dia di 49, kira-kira di bawah 50. Nah, ini kadarnya setanenya itu lebih dari 50 ya, sekitar 51. Sehingga solarnya ini yang dihasilkan biosolar ini terbakarnya sempurna. Jadi kalau kita lihat dari knalpot kendaraan yang memakai itu hampir berasap, tidak terlihat ada asapnya. Ya, jadi pembakarannya lebih sempurna. Begitu kira-kira. Oke, jadi Pak Bobi ini ke Taiwan ini dengan agenda hanya untuk melihat begitu ya, melihat secara langsung bagaimana cara kerja di sana, seperti itu ya Pak Bobi ya? Atau ada Ya, agenda lain begitu? ya, sekaligus tentunya karena perjalanan ke luar negeri saya sekaligus mempromosikan ada produk lokal kita juga. Makanya saya selain di Taiwan, kami ke Hong Kong juga. Karena ada beberapa hal selain teknologi ini kami lihat, kami juga bertemu dengan para investor yang tertarik dengan investasi alat ini, karena alat ini cukup mahal, nilainya ratusan miliar. Yang terakhir kami cek itu memang harganya kira-kira 12 juta dolar dan cukup investasinya cukup panjang, dan saya pikir ini butuh investor yang mumpuni untuk menginvest ini, sehingga kami juga sekaligus bertemu beberapa investor dari Taiwan dan juga dari Hong Kong yang tertarik karena sudah ada yang tertarik untuk invest di Sulawesi Selatan, di Makassar. Nah, ini dalam proses dan saya juga ajukan untuk di NTT, khususnya di Kupang dulu ya. Saya sedang ajukan di Kupang, sehingga ada beberapa investor yang tertarik, sedang kami proses untuk bicara lebih detail perhitungannya dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, saya berharap bahwa selain di Sulawesi ada juga di NTT sebagai proyek pertama yang bisa menjadi jawaban, karena kita khususnya di Kota Kupang ya, kita ada di TPA Alak itu sampahnya lumayan besar, sangat besar. Dan saya juga ada teknologi lain juga yang ada di sana di Taiwan untuk mesin sampah. Dan nah, jadi selain plastik itu diambil untuk biodiesel, sampah sisanya yang ada gunung-gunung sampah di luar plastik, semua itu bisa dibakar dengan mesin ini dan menghasilkan, dia ada 5 gas ya, dan gas ini menggerakkan salah satu gasnya menggerakkan genset untuk menghasilkan listrik. Jadi di Taiwan itu TPA-nya malah bersih, dihabiskan semua, sehingga tidak tersisa sampah. Betul. Tidak ada sistem kalau di sini kita masih dikenal dipendam ya, masih banyak digali kemudian dikubur ya. Tapi kalau di Taiwan sudah tidak ada. Mereka sudah tidak ada sistem itu. Semua sampah dipilah, yang plastik bisa dihasilkan diesel, sedangkan sisanya, sampah yang sisanya mau yang daging, busuk, apapun sekaligus yang bau, itu masuk ke mesin ini untuk dibakar menghasilkan listrik, dan sisa bakarannya itu ada bubuk hitamnya, itu menjadi bahan baku di pabrik baja. Jadi semua dimanfaatkan sampai selesai. Begitu kira-kira. Oke, Pak Kadin, ini sebenarnya apa yang membuat Pak Kadin dan juga tim begitu ya punya keinginan besar untuk berkunjung ke Taiwan, dan salah satu misinya itu adalah melihat langsung bagaimana cara kerja biodiesel ini, Pak Kadin? Ya, karena begini, kalau tadi alat yang saya bilang mesin bakar sampah kemudian menghasilkan listrik, itu sih kami sudah dengar dan sudah ada di Jawa Timur, ya sudah dilakukan, namanya PL, pembangkit listrik
informasi ini dan mereka tertarik sekali. Termaksud ada Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Saya sempat komunikasi dengan beliau dan beliau concern dan ingin tahu juga. Nah, memang hasilnya mesin ini belum dalam kapasitas besar. Jadi mesin ini baru kira-kira total produksi sehari itu baru 20 ton kira-kira satu mesin. Jadi kalau lebih banyak dia butuh mesin lebih banyak. Jadi satu rangkaian mesin itu menghasilkan 20.000 liter. Dan setelah saya hitung saya pikir cukup karena di Kupang sendiri, kota Kupang sendiri kita penghasilan sampah kita memang satu hari itu ratusan ton ya kalau kita lihat hitung dari nilai jumlah truk. Kemudian plastik yang dihasilkan itu kan mayoritas sampah sekarang itu paling banyak plastik. Nah, plastik ini kita bisa pisahkan dan bisa gunakan. Jadi sebenarnya ada dua alat yang bisa kita lakukan. Tapi kami sedang coba dulu untuk alat pertama yang menjadi plastik menjadi biodiesel karena ini investasinya lebih besar dan ya cukup menarik ya di awal begitu. Jadi ini yang membuat kita ingin tahu dan juga memang kami juga ingin mencari investor untuk membiayai ini ya. Jadi makanya kami ketemu langsung, kami juga ada ketemu beberapa investor yang kami ajak langsung lihat di sana dan mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan kita bisa bangun dahulu di Kupang. Saya nggak tahu di ND ya, saya belum sempat survei di ND, apakah di ND sudah ada TPA-nya juga ya? Sudah kondisi ada. TPA di sana bagaimana? Sama Pak, menumpuk sampahnya dan tidak beraturan begitu ya. Bahkan ada juga, TPA juga ini dekat dengan pemukiman warga begitu. Ini sangat mengganggu begitu Pak Kadin ya. Jadi kayaknya ini sangat menarik dan kalau bisa ya kita doakan bersama supaya biodiesel ini bisa ada di NTT begitu ya, sedang diproses begitu Pak Bobi tentu. ya. Kalau di Kupang ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin ya semua bisa ini kalau juga menguntungkan maka bisa saja kita lanjutkan ke ND. Jadi yang Mbak Lely ini menjawab sebenarnya ada 3 hal penting ya. Yang pertama menjawab sampah-sampah plastik ini ya yang susah dicerna ini semua diambil semua. Jadi jawaban untuk sampah plastik kan ya. Yang kedua menghasilkan biodiesel dengan kualitas yang bagus. Jadi kita mendapat support bisa menjual biodiesel ya di mana kita tahu harga biodiesel cukup mahal. Ya apalagi yang tidak subsidi maksudnya, bukan solar subsidi ya. Kemudian yang ketiga, karena pembakaran dari biodiesel ini sempurna, maka sebenarnya sangat bagus untuk lingkungan. Jadi kita itu memelihara lingkungan dari sampah, kita juga memelihara lingkungan dari pembakaran biodiesel yang bagus, ya. Dan yang keempat, kita menjawab kebutuhan kota tentu, masyarakat. Di mana setiap kota itu pusing dengan sampahnya, dengan masalah sampah. Nah ini kita bisa menjawab masalah itu dan tentu menjadi jawaban bagi masyarakat. Nah makanya saya merasa itu sangat-sangat penting dan kami segera berangkat dan ambil kesempatan pertama untuk bisa lakukan ini. Ya dan ya. Jadi kita tahu juga bahwa sampah plastik ini sulit sekali untuk terurai begitu ya, butuh waktu begitu lama untuk terurai begitu Pak Kadin ya. Dan ini apa yang membuat apa yang Anda sampaikan begitu Pak Kadin ya kepada para investor yang ini sudah ada beberapa begitu ya yang berniat untuk kembangkan biodiesel di NTT Pak Kadin. Betul. Jadi kita mesti ketahui bahwa plastik itu kalau kita tanam atau kita sekarang kan banyak sampah itu dilakukan penggalian kemudian dipendam, ditutup ya. Terus kalau dia di luar plastik dia terurai karena dia kembali ke alam. Tetapi kalau plastik dia tidak akan terurai dan itu menjadi masalah bagi masa depan kita. Nah dengan ini dan juga banyak orang melakukan proses yang paling gampang dilakukan adalah pembakaran, bakar sampah dianggap hilang ya. Padahal sebenarnya waktu dibakar itu terjadi pollution karena itu masuk ke udara gitu ya. Nah ini yang dilakukan betul-betul menjadi jawaban banyak hal, tidak merusak udara, kemudian bahkan menghasilkan energi baru ya. Nah
ini yang saya sampaikan kepada para investor, di mana mereka melihat ini sebagai satu bisnis, ya. Mereka tentu harus melihat ini sebagai satu bisnis, future bisnis, Ya, masa depan. bisnis Karena masa masa depan depan kita bicara tentang environment, tentang lingkungan, tentang bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, dan ini tentu akan menjadi jawaban, ya. Nah, di mana investor lengkap, karena investasinya cukup besar, ratusan miliar. Saya pikir kalau investor lokal kita tidak mudah, kita bisa bikin konsorsium dengan dukungan investor luar. Makanya saya mencoba ini. Nah, sampai di mana sekarang? Kami sekarang dalam tahap perhitungan. Jadi kami tentu akan menyajikan kepada investor bahwa apakah hitungan ini masuk dari survei di lapangan, hasil sampah yang tersedia, kemudian hasil diesel yang akan dihasilkan dapat diserap semuanya, dan proses ini menguntungkan bagi investor, maka mereka akan tertarik untuk masuk. Begitu kira-kira. Oke, baik Pak Kadin, apa yang menjadi harapan Anda nih sebelum kita akhiri ke obrolan kita pagi hari ini? Oh ya, saya juga sampaikan kemarin kami pergi, tentu saya selalu membawa produk UMKM, ya. Kita masuk ke Wah, Taiwan, ya, kemarin di Taipei dan juga di Hong Kong, dan dengan bangga kita punya coklat Gaura itu sudah masuk di Hong Kong, Mbak Leli. Wah, Dan kemarin saya pergi langsung ke toko supermarketnya namanya Green Price di Hong Kong. Cuman pada hari itu saya begitu tiba semua pada tutup karena ada badai typhoon. Padahal saya sudah ingin langsung merekam bagaimana orang bisa melihat bahwa ada produk coklat Gaura yang masuk di Green Price. Memang kita ada ajukan ada 15 produk yang waktu itu untuk di Hong Kong, tapi yang disetujui juga tetap baru satu, mungkin karena coklat lebih mudah, ya, gampang makanannya, yang lain belum disetujui, tapi kami terus ingin mempelajari, makanya saya pikir mau lihat langsung kemarin. Ya, itu berita tambahan baru bahwa keren ini ya. puji Tuhan produk coklat Gaura sudah sampai di Taiwan. Hong Kong. Gitu. Oke, baik. Pak Kadin, terkait dengan biodiesel ini, apa menjadi harapan Pak Kadin ke depannya kepada masyarakat NTT? Iya, harapan saya begini, bahwa kita harus semakin sadar tentang sampah, ya. Sampai karena suatu hari bagaimanapun kita akan menemukan masalah lingkungan ini. Saya ingin supaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kota ND dan semua, kita akan mulai sadar tentang sampah plastik. Maka saya berharap, ya, seperti di negara-negara yang lebih maju, ya, namanya sampah plastik dan sampah umum itu dibedakan. Bahkan kalau di yang lebih modern pasti dia bagi atas 3, kertas, plastik, dan juga sampah umum. Nah, tetapi saya pikir setidaknya kita membedakan sampah plastik dan juga sampah umum. Nah, ini kalau sudah bisa dibiasakan, ini menjadi habit bagi masyarakat kita, menjadi kebiasaan. Jadi mereka biasakan yang buang sampah, mereka tahu pilah, ini sampah plastik, ini bukan. Kenapa? Karena itu memudahkan di proses akhirnya. Saya melihat proses kita di lapangan sampai hari ini di TPA itu masih belum consider tentang ini. Jadi masih penggalian dan dipendam. Nah, itu kalau ada plastik itu tidak terurai. Sehingga saya berharap dengan adanya teknologi ini menjadi jawaban bagi kita di NTT, ya, dan juga sebenarnya ini jawaban untuk Indonesia, bukan hanya NTT. Makanya kemarin saya dihubungi beberapa investor dari seluruh, tapi karena saya dari NTT, saya tentu ingin investasi juga awal di NTT. Nah, ajakan saya adalah dengan adanya ini, ya, menjadi jawaban bagi kita, tapi juga masyarakat kita semua akan mulai sadar tentang ini. Mulai dari pemerintah juga menyiapkan sampah itu ada 2 pilihan, ya. Kalau masyarakat sudah sadar pilah sampah plastik dan juga sampah umum, tapi begitu waktu mau dibuang ke tempat sampah ternyata cuma 1 bak, akhirnya ngumpul lagi, kira-kira begitu. Ya. Nah, saya lihat tempat sampah kita juga masih 1, Mbak Leli. Di sini kalau di Kupang saya nggak tahu di ND, tapi di sini kan masih 1 bak warnanya kuning, semua digabung. Bercampur, jadi ya. kalau masyarakat, ya, di perumahan saya kami pilah bisa plastik dan juga umum. Tapi begitu dipilah sampai di tempat sampah tetap digabung juga. Jadi belum habitnya ini, belum kebiasaan ini belum dibina mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat. Nah, itu mau tidak mau kita harus
mulai menyadari itu kira-kira. Oke, baik. Ini dengan biodiesel ini menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dari sampah begitu Pak Bobi ya. Oke, Pak Bobi. Betul. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses dan kita doakan Thank you, Mbak Leni. secepatnya ada di NTT. Amin. begitu. Amin. Amin. Oke, selamat pagi. Thank you. Tuhan memberkati ya. God You're bless you. welcome. God bless you too. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.